motif naga, bahan untuk kemeja. Ini berpola ya, ada polanya. Jadi, Balai Lelang Brajaguna Songgolangit Gentan Sukoharjo, menggelar lelang puluhan hasil produk UMKM di wilayah Solo dan sekitarnya, dengan mengambil tema lelang Nataru. Puluhan jenis produk yang masuk dalam daftar lelang diantaranya batik tulis one motif one produk, tunik lurik ATBM dari berbagai motif dan model, kain lawasan premium, hem batik, tunik motif cendrawasih, jam tangan mewah dan hampers paket Natal. Dari mulai harga 120.000 sampai dengan jutaan rupiah. Jelas Wedi Asmara SHSP Not, selaku pejabat lelang kelas 2 Rumah Lelang Brajaguna. Wedi, lelang merupakan kegiatan rutin dalam rangka memberikan potensi pasar ekonomi bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut tentunya sejalan dengan program pemerintah, di dalam memperkuat perekonomian bangsa melalui UMKM. Melalui kegiatan lelang ini UMKM dapat meningkatkan kualitas produksinya, sehingga akan mampu bersaing di pasar global dan membuka peluang ekspor ke mancanegara, jelas Wedi dalam keterangannya. Balai Lelang Brajaguna tak hanya menggelar lelang hasil produk UMKM, namun juga barang-barang umum dan koleksi, sesuai dengan jadwal lelang yang sudah ditentukan. Diharapkan usai pelaksanaan acara lelang, UMKM akan lebih banyak memiliki konsumen, serta dapat membuka peluang pasar di dunia internasional. Selain itu lelang juga memberikan pendapatan asli daerah dan membantu perolehan pajak negara. Yang sama, Direktur PT Balai Lelang Brajaguna, Hani Satriawan mengatakan, tujuan lelang sebenarnya untuk memperkenalkan produk-produk UMKM di Jateng dan DIY, agar semakin dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Agar masyarakat mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri. Ujar Hani mengatakan, Hani berharap, UMKM semakin berkembang dan produk-produk yang dilelang akan semakin bertambah lebih banyak lagi. Lelang hasil produk UMKM tidak hanya dilakukan melalui offline, namun juga online. Sehingga masyarakat umum dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dapat mengikuti lelang secara online. Seluruh Indonesia, dan harapan kita adalah dengan diadakannya ini, masyarakat semakin mencintai produk-produk dalam negeri dan semakin giat untuk membeli dari produk-produk kita yang tidak kalah menarik dari produk-produk. Di sini ada 6 UMKM, yaitu di tenun, ada di batik, ada di hampers, terus ada di ture, ada di ecoprint. Terus mungkin ada berapa item yang nanti akan dilelang? Itemnya ada 10 item. Harapan Pak untuk UMKM, mungkin harapan jangan terkait kegiatan pada pagi hari ini untuk UMKM yang bisa diharapkan. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini UMKM semakin lebih berkembang, dan kedepannya kita bisa mengadakan lelang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini hari ini kita biasa untuk di Balai Lelang Brajaguna itu selalu mengadakan kegiatan rutin untuk lelang UMKM. Kita juga mengapresiasi apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden untuk meningkatkan penambahan penghasilan dan lain sebagainya, meningkatkan perekonomian khususnya di Kota Solo, itu dengan menggiatkan UMKM supaya mereka berproduksi lebih bagus, pemasarannya juga menjadi terbuka, dan mungkin nanti ke depannya UMKM itu juga bisa membuat produk-produk yang lebih bagus dan berkualitas. Iya. Jadi kita memang ganti-ganti. Jadi di Balai Lelang Brajaguna itu nanti kalau UMKM ini juga gantian yang lain dan lain sebagainya. Jadi nanti biar yang di luar itu akan mengenal bahwa oh ternyata di Solo itu ada UMKM seperti ini. Jadi barangkali mereka ada yang punya pasar ekspor dan lain sebagainya, atau pasar luar Solo,
mereka bisa tahu oh produsennya mana, siapa itu. Karena kita sendiri nanti juga ada grup yang pernah menjadi peserta di sini, nanti kita bikinkan grup. Jadi biar bisa berkesinambungan untuk kelanjutannya dengan UMKM yang sudah ikut acara di ini. Nanti jumlahnya 45 lot. 45 ya, lot. Nanti ada kain-kain batik, baju-baju batik, ya temanya batik sih ini. Terus nanti juga ada hampers karena ini juga mendekati Natal. Nah itu contoh-contoh hampersnya yang dilelang, barangkali tertarik bisa berkelanjutan menghubungi Balai Lelang Brajaguna, siapa sih produsennya, UMKM-nya, kan begitu bisa. Nanti bisa tinggal begitu Natal dan Tahun Baru mau ngirim hampers, silahkan itu bisa. Juga nanti ada tas juga, tas, ada barang-barang pre-love juga ada, tapi yang masih bagus tentunya. Ada yang apa yang ya bermerek lah, yang penting ada nilai nominal. Bisa, dua-duanya bisa lama, bisa baru, bahkan barang-barang yang unik bisa, misalnya keris, perhiasan, berlian, atau dulu kita juga pernah melelang kain-kain batik kuno. Ya, itu. Jadi ada seperti itu. Jadi nggak harus baru, nggak harus bekas, enggak, tapi dua-duanya Dilelang di sini, Pak. bisa. Ini kita kan online ya, online. Jadi online semua bisa ikut mau ke apa, mau dari luar daerah bahkan dari pojok Indonesia pun juga bisa. Cuman resikonya itu biaya pengirimannya saja, karena begitu namanya. Jadi untuk lebih efektif dan efisiennya tentunya juga pesertanya ya. Harapan ke depan. Ya pertama kita berusaha untuk membantu pendapatan negara melalui lelang. Pertama itu yang pertama. Yang kedua juga menambah PAD daerah dengan meningkatkan pendapatan dari UMKM itu sendiri. Ya, karena Indonesia kenapa bisa bertahan inflasinya nggak terlalu jeblok dengan negara lain kan karena kita UMKM ini yang justru yang digalakkan. Ya, yang menopang ekonomi Indonesia itu justru mas dari UMKM. Jadi ya berikutnya ya seperti itu. Jadi ini pun juga akan kita harapkan juga berkesinambungan buat UMKM sendiri. Jadi produk-produk di sini nggak boleh reseller, mas. Gitu. Ya, jadi memang dia produknya UMKM benar. Jadi kedepannya kita harapkan juga mereka juga dengan adanya lelang ini bisa banyak jaringan, bisa dapat buyer. Yang berikutnya omsetnya tentunya juga akan lebih meningkat. Seperti itu. Harapan untuk UMKM di wilayah Solo dan sekitarnya, Pak, mungkin bisa saya sampaikan. Ya, kalau harapan saya yang pertama utamakan kualitas. Ya, jangan takut untuk harga yang istilahnya agak tinggi tapi kualitasnya bagus, nggak masalah, daripada menurunkan harga tapi kualitasnya menjadi turun. Karena orang nanti akan menilai, pasti dia akan cari produk yang kualitasnya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kemasan itu penting ya. Misalnya kita jual serabi dengan kemasan biasa atau apa kue pukis dengan kemasan biasa di pasar plastik, padahal sebenarnya enak di pasar, tapi karena kalah kemasan itu bisa juga kalah karena orang biasanya kalau mengirim-kirim dengan kemasan yang bagus itu merasa agak dihargai, agak terhormat gitu, agak pantas gitu daripada ngirim plastikan biasa, plastikan kresek biasa sama dengan dos-dosan beda. Jadi itu yang harus dipelajari oleh UMKM kita khususnya Solo agar bisa bersaing dengan yang lainnya. Yeah. Bergabung dari Solo. Kemudian juga dari Bapak Aziz Mandiri Regional Dua Jawa dan juga Pak Kota, dan juga ada juga dari Jawa Pejabat dengan Kasua
dari Bukatif. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian peserta lelang untuk lelang dan biaya-biaya lainnya jika ada. Kemudian nanti seandainya ada penawaran tertinggi yang sama, maka akan dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang lelangnya. Ya, ini sangat bagus, luar biasa indahnya ya, karena ini ada emasnya, kita emasnya di situ. Saya bisa naik Pak? Bisa, silakan. Boleh. Nah, Bapak Ibu, ini ya yang dicoretkan di sini. Biasanya itu kalau cuma pakai malam gitu ya, tapi ini ada tinta emasnya, jadi terlihat seperti perada. Ya, ini peradanya itu adalah emas. Bahasa Jawanya itu brom gitu ya. Ya, ini adalah peradanya itu dari emas dan ini memang handmade wood, jadi ini tidak dicap ya, ini handmade semuanya. Begitu Bapak? Oh iya, jadi saya perjelas lagi nih. Jadi tinta perada emas nih, bukan emas tapi tinta perada emas. Oh, tinta perada emas ya. Jadi monggo kita buka dengan harga 1.400.000. Dibuka dengan harga 1.400.000 rupiah. Ada yang berminat? Ada yang berminat? Apa mungkin Mikir-mikir dulu. mahal? Iya. Kalau handmade itu memang yang yang mahal itu adalah ini ya, kerajinan tangannya itu ya, Mbak ya. Jadi bukan cap-cap tuh, tek gitu. Jadi ini karbon bahannya dari kartun Pak. tulis ya, tadi tulis. Nggak ditulis. Kalau ini kartun biasa Pak. Oh, primis Pak. Yang belakang primis ya. Oh ini maaf ini karena ini didobel jadi agak tebal. Primis lain Pak. Primis itu adalah paling mahal ya di antara mori bahan dasarnya. Silakan yang mau nawar dengan harga limit 1.400.000 rupiah. Kain motif naga, bahan untuk kemeja. Ini berpola ya, ada polanya. Jadi jangan takut lah, kok aku nemu kok pakai menurut aku nemu orang Islam bisa ini nanti ya. Ini adalah kartun primis, bukan kartun primis, dan juga tentunya ini sangat bagus sekali dipakai untuk pria, ya. Dan tinta